Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini melanjutkan studi pelajaran firman Tuhan mengenai kesaktian orang Kristen. Saudara, ini bagian yang kedua. Kemarin sudah saya sampaikan bagian pertama, bahwa orang Kristen itu memang orang sakti, bukan karena kehebatannya, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Kemudian oleh karena Roh Kudus itu, di dalam sekitar orang Kristen itu ada malaikat yang berjaga. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi orang yang sakti, kebal santet, kebal ilmu hitam, kebal guna-guna, kebal sumpah serapah. Saudaraku, jadi ini, saudaraku, menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia akan memiliki kekebalan terhadap kuasa-kuasa jahat. Kebal terhadap santet, kebal terhadap kuasa kegelapan, kebal terhadap sumpah serapah. Jadi kalau sudah disumpah serapai buruk itu tidak akan kena kepada saudara. Saudara, untuk menjadi sedemikian diberkati Tuhan, karena tubuh yang menjadi bait suci Allah ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, itu adalah surga yang turun ke bumi. Ini seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya apa, saudaraku? Surga kecil yang turun ke bumi ini diwujudkan di dalam badan kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, surga kecil yang turun ke bumi itu diwujudkan di dalam kita, saudaraku, yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Saudaraku, kalau orang sudah menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus, maka kemuliaannya pertama, kemarin saya sampaikan, dia akan mendapatkan perlindungan dari malaikat-malaikat kudus. Pasukan surgawi akan berjaga menyelamatkan saudara dari berbagai macam bahaya, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Itu bukan karena kehebatan badanmu, tetapi karena di dalam badanmu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya sang raja. Kalau raja bertahta di sekeliling raja itu, maka pasti pasukan akan berjaga. Di sini Roh Kudus bertahta, maka pasukan yang berjaga itu adalah pasukan malaikat. Kemudian, saudaraku, yang kedua, kalau menjadi bait suci Allah, ini kemuliaan yang kedua, kemudian kita akan diiringi dengan berkat-berkat kemuliaan istana. Seperti istana secara duniawi itu, saudaraku, melimpah dengan berkat, dengan emas, permata, kereta kencana, dan lain sebagainya. Demikian pula, saudaraku, orang yang hidupnya menjadi bait suci Allah akan dilengkapi oleh Tuhan dengan kemuliaan-kemuliaan istana. Artinya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan sehingga tidak keleleran. Bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Saudara akan menjadi orang yang berarti di dalam hidup ini. Saudara, tetapi untuk menjadi sakti, bahkan puncaknya itu, saudaraku, saya katakan sakti itu karena puncaknya nanti orang Kristen yang disebut sebagai mempelai wanita anak domba Allah, itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 51, 52, kemudian kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 9. Orang Kristen yang disebut mempelai wanita anak domba Allah itu saat Tuhan Yesus Kristus datang, itu naik, terbang, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, bisa terbang loh, saudaraku. Ini luar biasa sekali. Jadi orang Kristen itu, saudaraku, puncak dari pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci. Di dalam pengajaran kitab Wahyu yang saya sampaikan ini, saudara, kalau orang nanti mencapai puncak pengajaran ini, dia akan terbang, akan diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, ini sesuatu yang betul-betul luar biasa. Lebih dari pendekar yang meringankan tubuh. Kalau pendekar meringankan tubuh meloncat dari bawah naik ke pohon berputar-putar begitu, saudaraku. Tetapi kita diangkat, saudaraku, ke awan-awan di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai
9 itu dahsyat sekali saudaraku. Tetapi untuk menjadi sakti seperti ini, kebal santet, kemudian kebal kutukan, kemudian kebal berbagai macam bencana, kita terhindar dari bencana, kemudian juga kita saudaraku mendapat perlindungan malaikat, kemudian kita juga saudaraku dipenuhi dengan kekayaan, dengan kemuliaan surga, kemuliaan istana. Kemudian puncaknya kita itu terbang, saudaraku, bisa terbang. Diangkat itu artinya akan terbang, saudaraku. Luar biasa. Puncaknya kita terbang saat Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, saudaraku. Tetapi untuk ke sana itu ada proses, saudaraku, menjadi bait suci. Itu artinya apa, saudaraku? Hidup kita, badan kita ini harus seperti tabernakel, bait suci. Saudara, nah ini yang mari kita akan bangun. Saya akan ajarkan kepada saudara. Meskipun saya mengerti secara detail dari pintu gerbang sampai dengan ruang Maha Kudus tentang tabernakel, tentang bait suci, tapi saya tidak akan mengajak saudara membangun bait suci yang itu. Saya tidak mengajak saudara untuk membangun kandil pelita emas yang terbuat dari emas murni seberat 1 talenta atau 34 kg. Saya tidak akan membawa saudara ke sana, tetapi saya akan membentuk badan saudara menjadi bait suci Allah itu. Saudaraku, karena bait suci Allah itu, saudaraku, pertama ini adalah tabernakel, saudara. Kemudian yang kedua, ini bait suci ini adalah bait suci yang dibangun oleh Salomo, kemudian yang dibangun Zerubabel, kemudian saudaraku di akhir zaman nanti setelah pada tahun 70 Masehi bait Allah ini dirobohkan Jenderal Titus, di akhir zaman nanti akan didirikan lagi oleh sebagian bangsa Israel yang memang memiliki kecenderungan untuk arah itu. Saudaraku, bait Allah ini jadi bukan bangunan gereja ya, saudaraku. Kalau gereja itu tempat ibadah, tapi itu bukan bait Allah. Bait Allah itu tabernakel. Bait Allah itu bait suci Salomo, bait suci Zerubabel, kemudian bait suci yang nanti, saudaraku, dibangun oleh bangsa Israel di akhir zaman. Saudaraku, jadi kalau gereja ini tempat beribadah, tapi bukan bait suci. Yang namanya bait suci itu ternyata adalah badan kita, saudara. 1 Korintus 3 ayat 16, saya bacakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin, saudaraku. Tidak ada pernah ditulis bahwa tempat ibadah itu merupakan bait Allah, saudaraku. Gereja merupakan bait Allah, sinagog merupakan bait Allah, saudaraku. Tidak pernah dituliskan begitu, saudaraku. Karena bait Allah itu hakikatnya, bentuknya seperti tabernakel, persis. Ada pelatarannya, kemudian ada mezbah korban bakarannya, kemudian ada bejana pembasuhannya, kemudian ada pintu kemahnya, ada meja roti sajiannya, ada pelita emas, ada mezbah dupa, ada pintu tirai, dan ada tabut perjanjian Allah dan ruang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bait suci Allah ini justru ditulis oleh Rasul Paulus secara jelas sekali di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Bait Allah itu, saudaraku, tidak tahukah kamu bahwa kamu, kita semua ini, saudaraku, adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi bait Allah itu, saudaraku, bukan lagi bait Allah yang dilayani oleh imam-imam Lewi itu, saudaraku. Bukan lagi bait Allah yang terbuat dari batu, dari emas, permata, saudaraku, dari kayu penaga, bukan yang itu. Tetapi bait Allah adalah kamu, adalah saya, adalah kita semua yang menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Saudara, untuk menjadi bait suci Allah dan sakti, ini pertama, kita harus percaya dan menerima sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Penampilan Tuhan Yesus di dalam keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, Hamba, Anak Manusia, dan Anak Allah. Satu ketika orang Kristen itu harus tampil seperti Raja, tegas.
Satu ketika orang Kristen juga harus rendah hati seperti hamba. Satu ketika penuh perasaan seperti anak manusia. Dan di ketika lain dia harus bisa menunjukkan kekuatan Tuhan yang luar biasa, tampil sebagai anak Allah. Ini karakter pintu gerbang. Saudaraku, jangan sampai masuk pintu gerbang yang salah. Kita harus masuk pintu gerbang yang benar, yaitu 4 Injil. Saudaraku, inilah pintu gerbang dari bait suci. Kalau kita mau menjadi bait suci, pintu gerbangnya ini. Saudara, kemudian yang kedua, kita harus mengerti menjadikan badan kita ini mezbah korban bakaran. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Kita harus bertobat dengan cara menjunjung tinggi karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudaraku, karena dengan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa-dosa. Tetapi dengan pertolongan Tuhan di kayu salib, dengan korbannya, kita bisa mengalahkan, bertobat atas dosa-dosa itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang dengan kekuatannya sendiri mampu mengalahkan dosa-dosa kalau tidak melalui korban Kristus. Jadi yang kedua, untuk menjadi bait suci Allah, kita harus bertobat, kemudian menjunjung tinggi Tuhan yang sudah berkorban. Korban Kristus kita tinggikan. Saudaraku, ini juga mengandung arti apa, saudaraku? Kita harus mulai mengerti jiwa berkorban, menopang pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, kadang di tahap kedua ini saja orang menjadi kendur. Waduh, bertobat ini berat rupanya. Harus menghindari perbuatan dosa, masih harus persembahan, saudaraku. Loh, saudaraku, karena bait suci itu memang harus ada mezbah korban bakarannya. Harus ada persembahan. Kalau nggak ada persembahan itu malah bukan bait suci, saudaraku. Saudaraku, bait suci itu memang harus ada persembahan. Saudaraku, jadi yang pertama kita harus menjunjung tinggi korban Kristus yang sudah berkorban. Kemudian juga kita harus mempraktekkan, saudaraku, bahwa kita mengerti berkorban menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini bentuk dari pengejawantahan bait suci Allah di dalam tubuh kita. Kita mengerti berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku, pelayanan itu di mana saja, bait suci itu di mana saja ada mezbah korban bakarannya. Artinya ada persembahan, saudaraku. Kalau nggak ada persembahan, malah bukan bait suci, saudaraku. Kemudian melangkah kepada yang ketiga. Saudaraku, untuk menjadi bait suci Allah, ini kita harus, saudaraku, melalui proses bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini artinya apa, saudaraku? Mematikan atau menguburkan keinginan hawa nafsu daging yang ini dikiaskan dalam ritualnya di dalam ibadah kita, saudaraku, sebagai baptisan air, saudaraku, dimana kalau mencontoh persis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya baptis selam, saudaraku. Tetapi saya tidak mempermasalahkan tipe-tipe model-model baptisan lain. Tetapi, saudaraku, sebaiknya kita mencontoh Tuhan Yesus Kristus saja. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, kita harus melalui proses pintu kemah bait suci Allah. Pintu kemah ini artinya apa, saudaraku? Pintu kemah ini menyucikan panca indera kita. Indera penciuman, indera pengecap, indera perasa, indera penglihat, saudaraku. Panca indera kita harus kita sucikan untuk bisa menangkap, saudaraku, suara-suara kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga saudara mulai bisa peka mendengarkan suara Roh Kudus yang bersuara di hati saudara. Saudara, itulah, saudaraku, penyucian panca indera kita. Jadi kuasa, saudaraku, kita yang adalah darah daging ini disalut dengan kuasa ilahi, seperti kayu penaga yang disalut dengan emas. Saudaraku, dengan begitu nanti panca indera kita akan mampu menangkap hal-hal yang benar. Jangan gunakan panca indera kita untuk menangkap ajaran-ajaran yang salah. Saudaraku, takhayul, ajaran nenek-nenek tua, Timotius katakan begitu, saudaraku. Itu jangan sampai masuk. Kalau masuk itu membuai hati kita menjadi kotor, dan kita tidak menjadi bait suci Allah. Biarlah panca indera kita untuk menerima kebenaran dari Tuhan.
yang berwujud firman Tuhan, yang berwujud saudaraku suara Roh Kudus yang membimbing saudara. Kemudian saudara, kita juga harus memiliki meja roti sajian dalam hidup ini. Saudaraku, meja roti sajian ini artinya apa, saudaraku? Hidup kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bersumber dari Alkitab kita, yang ada 66 bagian dari kitab Kejadian sampai Maleaki, dari 4 Injil sampai dengan kitab Wahyu itu, kalau di total itu ada 66 bagian kitab. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa di atas meja roti sajian itu dahulu ada 2 susun roti yang disusun 6 dan 6 roti. Jadi setiap susun itu terdiri dari 6 roti. Saudaraku, itu merupakan pencerminan bahwa yang harus masuk di dalam diri kita, yang harus masuk di dalam pribadi kita, yang harus kita dengar, kita cerna, itu harus firman Tuhan yang bersumber dari Alkitab kita. 66 kitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian kita juga harus memiliki pelita emas. Ini artinya dipenuhi dengan buah-buah Roh Kudus. Saudaraku, dalam hidup kita, saudaraku, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan ditandai dengan bahasa roh saja, saudaraku, tapi yang lebih penting, dia harus memiliki buah roh, saudaraku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia memiliki buah roh seperti yang ditulis dalam Galatia 5 pasal 22 sampai 23. Di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan selanjutnya itu, saudaraku. Jadi kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus itu sebagai tanda positif kalau kita bersekutu erat dengan Roh Kudus. Saudaraku, jadi ini pelita emas, saudaraku. Kalau kita bersekutu erat dengan Roh Kudus, kita harus menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, saudaraku, seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tadi. Saudaraku, inilah pelita emas di dalam tubuh kita, saudaraku. Kemudian mesbah dupa. Ini apa, saudaraku, artinya? Ini artinya adalah kita belajar memiliki kedisiplinan waktu di dalam berdoa dan menyembah. Ini susah, paling sulit. Oleh karena itu mesbah dupa ini tempatnya sangat tinggi, hampir berada di ruang Maha Kudus. Sedikit lagi maju, dia sudah berada di pintu tirai Maha Kudus. Kemudian mesbah dupa ini letaknya sebelum tirai Maha Kudus tersebut, saudaraku. Jadi orang yang memiliki kehidupan sembah, jam-jam sembah, dia sudah disiplin sembahyang kepada Tuhan 1 jam, 2 jam setiap hari, saudaraku. Itu dia luar biasa, saudaraku. Dia sudah menjadi bait suci hidupnya, saudaraku. Dia sudah belajar menjadi bait suci, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita harus belajar mengejawantahkan mesbah dupa dalam kehidupan kita, di dalam bentuk sembah, kedisiplinan kita di dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Saudaraku, ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, saudaraku, ini semakin naik lagi, saudaraku, pintu tirai Maha Kudus, saudaraku. Ini artinya apa, saudaraku? Kita bisa belajar merobek keinginan hawa nafsu daging. Kadang ini kita harus melalui doa dan puasa, melalui pergumulan, saudaraku. Kita menyangkali keinginan hawa nafsu daging, bahkan kita berpuasa secara batiniah. Puasa batiniah itu apa, saudaraku? Itu memberikan apa-apa yang sebetulnya kita butuh, saudaraku, pada orang lain yang lebih membutuhkan. Saudaraku, ini puasa batiniah, ini berat loh, saudaraku, betul-betul berat. Saudaraku, jadi pintu tirai ini kita belajar merobek keinginan hawa nafsu daging kita. Kita robek keinginan hawa nafsu daging itu di dalam doa, di dalam puasa, di dalam sembah, di dalam doa dan puasa yang semakin hari semakin meningkat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-9, saudaraku, akhirnya nanti setelah semua itu kita lalui dengan benar, sekalipun ini kalau diterangkan secara detail ini butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu,
bahkan bisa bertahun-tahun kalau ini didetailkan, saudaraku. Tetapi saya menyampaikan kepada saudara ini secara global saja supaya mudah dimengerti intinya, saudaraku. Kemudian yang kesembilan, ini tabut perjanjian Allah. Suatu ketika kita akan bersekutu erat dengan Tuhan, menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Kita diangkat hidup-hidup pada saat Tuhan Yesus Kristus datang. Itulah yang disebut mempelai wanita anak domba Allah yang tidak mengalami kematian tubuh, saudaraku, yaitu orang-orang yang bersekutu erat dengan Tuhan, yang saat Tuhan datang nanti, dia tidak mengalami kematian tubuh. Seperti ditulis oleh Rasul Paulus, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubahkan pada saat nafiri berbunyi, saudaraku. 1 Korintus 15, 51, 52. Itu puncak pengajaran dari manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Puncak pengajaran dari kesaktian orang Kristen yang terjadi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, kalau saya katakan kesaktian orang Kristen, itu karena terjadi di dalam diri kita ada Roh Kudus. Bukan karena saudara hebat, bukan karena badan saudara, tapi sekali lagi, kalau orang Kristen menjadi sakti, itu karena di dalamnya ada Roh Kudus. Kemudian di sekelilingnya ada pasukan malaikat yang berjaga. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, kemudian cara untuk menggerakkan malaikat yang berada di sekeliling kita itu bagaimana? Sudah saya beritahu tadi dari pintu gerbang sampai ruang Maha Kudus, gambaran globalnya bagaimana yang harus saudara tempuh. Kalau saudara sudah menjadi bait suci Allah, entah kadar saudara mungkin masih di halaman, di pintu gerbang naik sedikit saudaraku ke mezbah korban bakaran, atau mungkin di bejana pembasuhan, atau mungkin posisi saudara sudah di ruang kudus, di meja roti sajian, di pelita emas, di mezbah dupa. Mungkin posisi-posisi saudara di sana. Saudara, kemudian bagaimana menggerakkan malaikat yang berada di sekeliling kita? Yang Ibrani pasal 1 ayat 14 katakan, malaikat-malaikat itu dicipta untuk melayani orang-orang yang akan memperoleh keselamatan. Saudaraku, malaikat itu dicipta untuk melayani kita yang akan memperoleh keselamatan. Kemudian bagaimana menggerakkan malaikat itu, saudaraku? Ini ada passwordnya, saudaraku. Tanpa password itu, malaikat nggak akan bergerak. Passwordnya adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka malaikat akan bergerak. Perintahkan dengan doa yang benar, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merdeka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati. Saudaraku, jangan berdoa yang buruk ya, saudaraku. Saudara mungkin di jalan supaya, karena saudara nggak punya SIM, supaya Pak Polisi nggak lihat. Dalam nama Yesus, Pak Polisi nggak bisa lihat saya. Itu nggak benar, saudara. Nggak mau malaikat bergerak menjawab doa-doa yang nggak benar, saudaraku. Jadi, malaikat itu bergerak, itu pertama, saudaraku, satu kuncinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah ketika doa yang dinaikkan seseorang itu benar, malaikat tidak akan bergerak untuk doa yang salah. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Meskipun saudara berdoa di dalam nama Yesus, tapi kalau yang saudara naikkan, yang saudara doakan itu, saudara keliru, itu tidak akan bergerak malaikat, saudaraku. Jadi ada dua syarat. Pertama tadi, passwordnya, kuncinya itu doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka malaikat akan bergerak. Yang kedua, saudaraku, doanya harus benar. Jangan doa yang keliru seperti tadi saya contohkan tadi, saudaraku. Berdoa yang keliru itu tidak baik. Meskipun dalam nama Yesus, tetap malaikat tidak akan bergerak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya demikian. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.